Pemirsa, persahabatan Dhini Aminarti, Riana Dea, Feby Palwinta, Fenita Arie, serta Irish Bella beserta para suami masing-masing yang tergabung dalam geng Samawa menuai sorotan nih. Pasalnya mereka tak hanya kompak dalam mencari ilmu agama dan rutin kajian demi mengejar akhirat, namun juga kerap menghabiskan waktu untuk liburan alias safar bareng. Tapi safar kali ini agak beda nih, bukan jalan-jalan ke luar negeri ataupun menginap di hotel mewah, namun Dhini dan Dimas Seto, Feby dan Razi Bawazir, Rina dan Puadin Reddy, Ibel dan Haldi Sabri, serta Fenita Arie dan Arie Untung justru menjadikan Lembang sebagai destinasi yang mereka tuju, apalagi Lembang memang dikenal memiliki wisata alam yang menarik. Seru pastinya ya liburan skuad hijrah kali ini. Kekompakan skuad hijrah pastinya bikin iri ya, pasalnya persahabatan Dhini dan kawan-kawan persahabatan dunia akhirat. Takut, tapi takut. Ternyata ini trek baru pembukaan, yang lainnya lebih parah. Jadi, pertama kita nggak boleh bosan untuk terus belajar, cari ilmunya. Terus sama cari orang-orang yang memang bisa bawa kita arahnya lebih baik gitu, cari teman yang lebih baik gitu. Ya, sebagai selebritas tanah air bukan berarti membuat mereka jadi manja loh. Sebaliknya, mereka justru membuktikan mampu melewati jalan yang terjal dan licin saat menuju ke sebuah curug. Tapi ini jadi bikin mereka makin kompak dan mesra sama pasangan masing-masing nih. Basah kan ya emang. Tak hanya menjelajahi alam, mereka juga seseruan main game bareng yakni tebak kata. Kali ini, Puadin Reddy yang harus bisa menebak kata yang ada di layar handphone. Kira-kira berhasil gak ya suami Riana Dea ini menebak kata yang ada di layar handphone? benda mati. Bisa jadi benda itu bisa jadi benda mati. Sumpah ini susah sih. Apa ya? Tebak aja. Tebak aja, tebak. Ya nebak kalau ada kabur ini. Makanya cari. Benda mati makanan. Bukan. Benda mati bukan. Bisa jadi sih. Bisa jadi benda itu. Ya. Bisa. Liburan kali ini juga jadi ajang mereka adu kemesraan yang pastinya bikin baper netizen. Seperti pasangan pengantin baru Irish Bella dan Haldi Sabri yang pastinya mencuri perhatian. Gimana enggak? Ibel makin bucin dengan Haldi. Ibel seolah tak bisa lepas dari sang suami. Keduanya pun tak malu-malu lagi menunjukkan kemesraan di depan teman-temannya. Ibel bahkan tersipu malu saat kepergok bergandengan tangan hingga berpelukan dengan Haldi. Ini juga nih Pak Ustadz pangku-pangkuan nih. Kan udah sah. Oh iya. Yang ini Pak, tolong Pak jarang ngobrol sama istrinya. Siap. 1, 2, 3. Ya, benar. 1, Dia masih satu ini. 1, Ini ada pakai handphone ya? 1, 2, 3, bang. Ibel seolah ingin membuktikan jika dirinya memang sudah move on dari masa lalunya dan bahagia dengan Haldi. Tapi melihat kemesraan Ibel dan Haldi, banyak netizen justru menyinggung soal Amar Zoni yang pastinya cemburu melihat Ibel dan Haldi. Selain Ibel dan Haldi, netizen juga salfok dengan kemesraan Dhini dan Dimas. Pasalnya sudah menikah hampir 15 tahun, Dhini dan Dimas tetap mesra dan harmonis. Pasangan ini seolah tak dapat dipisahkan layaknya lem dan perangko. Dhini mengaku tak bisa pisah dari Dimas meski hanya ditinggal beberapa hari. Pak Ustadz, lihat ini Pak Ustadz pangku-pangkuan. Kan suami sendiri. Oh iya lupa. Suami apa tuh? Banyak kerak tuh dia. Dapat sih. Dapat. Oke, sekarang gak kayak tadi. Mana? Dan lu? Bareng pastinya ikut kajian-kajian ilmu gitu untuk menjadi fondasi yang supaya lebih kuat. Kan toh di agama juga ya seperti itu diharuskan, bukan hanya ibaratnya belajar terus agama aja, tapi aktivitas-aktivitas menghabiskan waktu bersama istri gitu kan, jalan-jalan, ya itu kan juga memang diatur semua di situ. Dhini dan Dimas seolah menjadi role model bagi pasangan lain. Pasalnya nih, meski belum dikaruniai momongan, tapi tetap mesra dan kompak dalam melewati semua ujian yang menerpa pernikahan mereka.
Netizen bahkan sempat dibuat kaget dan tak percaya saat Dimas diisukan menjadi orang ketiga dalam pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Namun isu tersebut bukan membuat hubungan Dini dan Dimas merenggang, sebaliknya justru makin mesra. Salut ya, meski diterpa ujian yang berat, namun Dini dan Dimas tetap mampu mengarungi rumah tangga mereka dengan bahagia. Kira-kira apa ya rahasia keharmonisan Dini dan Dimas? Siapa sih yang paling cemburu di antara keduanya? Dimas atau Dini? Kalau aku tipenya apa adanya sih rumah tangga ya. Bisa dibilang semua diomongin, jujur aja gitu. Karena di saat jujur itu berarti kan tidak ada yang disembunyikan. Berarti karena kita sudah trust ya. Pasti ya harus saling ngisi satu sama lain gitu kan. Setiap orang, setiap pasangan pasti punya kekurangan gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa ngeliat kekurangan itu jadi kelebihannya gitu kan. Dan yang paling penting kalau kita berdua, di saat kita ada masalah, jangan pernah menceritakan masalah itu keluar dari kamar gitu. Sementara itu, Zehan Almira, konten kreator ceriwis, namanya makin mencorong. Wajah imutnya bahkan sering terlihat di beberapa televisi dan tentu saja di sejumlah platform jejaring sosial, foto, serta video berbagi. Serunya di setiap penampilannya, Zehan begitu bocah berusia 6 tahun itu biasa disapa, selalu menunjukkan keceriaannya. Zehan juga pandai bicara, sopan, hingga mampu menarik perhatian publik. Namun siapa sangka di balik keceriaan dan popularitas yang kini diraihnya, ia memiliki kisah hidup nan memprihatinkan. Menurut Mama Imas, Ibunda Zehan memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya akibat penyakit genetik osteogenesis imperfecta alias OI atau kondisi tulang yang rapuh sehingga mudah patah. Itu sebabnya Mama Imas begitu menjaga Zehan lantaran penyakit yang diderita Zehan merupakan penyakit langka. Kalau orang lihat tuh pasti sehat. Makanya Mama Jan pernah sampai stres, pernah pas denger dia divonis OI, Mama Jan sampai ada niatan, udahlah ngapain kita hidup. Sakit nggak rasanya, Nak? Sakit. Sakit ya? Kalau kamu ngerasain gitu, kamu biasanya gimana? Nangis doang gitu? Kalau kata Mama, sekarang saya sakit kayak gini, tapi katanya kalau di surga mah kita sama kayak yang lain. Itu osteogenesis imperfecta, jadi itu penyakit langka. Maksudnya fokusnya ke tulang sih, jadi tulangnya tuh rapuh gitu ya, maksudnya gampang patah lah kalau gitunya mah. Iya. Mama Imas mengaku tak mudah merawat Zehan, itu sebabnya ia mengaku sempat minder ketika mengetahui kondisi tubuh putrinya sehingga pernah menyembunyikannya dari publik karena takut menjadi cemoohan orang. Akan tetapi, sebagai ibu, ia mengaku pasrah hingga akhirnya Mama Imas memberi kebebasan kepada putrinya tampil di depan kamera. Namun ketika tampil di depan kamera, kritik pedas tak henti dilontarkan netizen. Tak hanya menyasar pada Zehan, Mama Imas juga jadi sasaran. Netizen nyinyir menyebut Mama Imas tak sopan karena tak lepas sendal saat berkunjung ke rumah Ashanti. Hujatan netizen pun sempat membuat Mama Imas kembali terpuruk. Akan tetapi, perlahan-lahan Mama Imas dan putrinya mulai bisa mengatasinya. Kini Zehan berhasil mencapai puncak dan terkenal. Awal-awal mah iyalah, pengen hapus kayak aplikasi TikTok, gak mau lagi ngupload konten. Kalau kesininya mah, udahlah. Soalnya kan maksudnya dibalas satu komenan, lebih banyak lagi, mendingan gak sekalian. Baca sih baca, kadang kita baca tapi nggak dibales, nggak. Zehan mengaku senang saat ini sebab ia bisa bertemu dengan banyak orang, termasuk menerima undangan kolaps dengan sederet artis terkenal. Seperti Bunda Ashanti dan keluarga, Ayu Ting Ting hingga bermain di rumah Irfan Hakim. Denny Sumargo juga mengaku senang ketika Zehan bersedia mengunjungi rumahnya berbagi kisah hidupnya. Pertemuan dengan banyak artis papan atas tentu saja mengubah hidup Zehan. Mama Imas bahkan masih tak percaya impian anaknya menjadi artis menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Densu juga di Iya. Om Irfan. Iya, kamu diundang main ya ke rumah Arafi ya? Senang. Filmnya. Iya. Senang. Banyak mainan ya. Baju juga kayaknya bikin. Iya, baju khusus Dibeliin. buat Zehan. Dari mana sih katanya? Dari Thailand. Iya. Thailand. Iya, sengaja tuh Bunda nyempetin. Kalau buat saya mah, anak saya meskipun ya mungkin kondisinya ya nggak seperti anak lain, tapi kan seenggaknya dia ada rezekinya.